Sobat Sehat KTM, kembali lagi bersama saya Alia dan Dr. Wenorman, spesialis bedah syaraf. Hari ini kita bakal membahas tentang hidrosefalus ya dokter ya? Ya. Izin dokter, ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat KTM tentang hidrosefalus. Biasanya penyebabnya tuh apa aja sih dokter? Ya, oke. Awalnya kita harus ulang dulu ya, kita dari awal bahwa hidrosefalus itu apa ya. Ya, betul. Definisi hidrosefalus itu adalah penumpukan cairan di dalam otak. Oh. Jadi di otak kita itu ada cairan yang fungsinya memberikan makanan dan membuang sampah-sampah dari hasil sisa metabolisme di otak. Kalau terjadi sumbatan di aliran cairan otak tersebut, maka akan terjadi penumpukan, itu yang kita kenal sebagai hidrosefalus. Tadi pertanyaannya penyebabnya ya? Iya, penyebabnya. Nah, untuk penyebabnya itu banyak sekali. Segala sesuatu yang menyebabkan gangguan cairan tersebut akan menyebabkan hidrosefalus. Apa saja, misalnya infeksi. Jadi pada kasus-kasus seperti TBC, sekarang lagi tren ya, Menteri Kesehatan sedang menggalakkan vaksin TBC itu. TBC bisa menyebabkan hidrosefalus. Atau pada orang dewasa yang kena stroke, terjadi pecah pembuluh darah otak, darahnya bisa menyebabkan hidrosefalus. Atau pada anak-anak itu penyebabnya misalnya kongenital, artinya kita tidak ketahuan penyebabnya apa yang mengganggu perkembangan pembentukan otak, di mana ada saluran yang tidak terbentuk. Nah, itu bisa terjadi hidrosefalus. Oh gitu, tapi biasanya hidrosefalus itu bisa kita cegah nggak sih dokter? Kalau penyebabnya misalnya infeksi, tentu kita bisa cegah. Jadi dengan menjaga kesehatan, kita bisa mencegah infeksi. Atau dengan mencegah stroke, kita bisa mencegah terjadinya hidrosefalus akibat stroke. Tapi yang kongenital itu kebanyakan ditekankan pada perawatan saat kehamilan si ibu. Kalau baik, harusnya tidak terjadi hidrosefalus. Oh iya. Biasanya hidrosefalus itu bisa sembuh atau enggak? Nah, saat ini kalau penyebabnya itu kongenital, kita masih dengan menggunakan implan. Kita alirkan penumpukan cairan di otak tadi ke lokasi lain di organ tubuh kita. Tapi kalau penyebabnya infeksi itu bisa sembuh dengan makan misalnya antibiotik, itu bisa sembuh. Kebanyakan bisa sembuh. Kalau hidrosefalus itu kan juga banyak bayi ya dok ya? Betul. Itu biasanya kapan sih bisa terdeteksi kalau bayi itu? Nah, dengan teknologi yang sudah maju, sudah masuk ke Indonesia ya. Ahli kandungan saat ini sudah bisa mendeteksi hidrosefalus bahkan saat di kehamilan. Jadi bayi-bayi tersebut sudah ketahuan, ada hidrosefalus. Biasanya akan diinfokan ke orang tuanya. Bisa sembuh nggak tuh dok waktu kelihatan di dalam kandungan? Secara teori, tindakan yang dilakukan pada usia di bawah 3 tahun itu tidak akan menimbulkan gejala sisa. Secara teori begitu. Di Indonesia saat ini baru mau mulai masuk nih. Jadi kita melakukan tindakan operasi saat bayinya masih dalam rahim, dalam kandungan kita operasi. Tapi mau cukup atau nggak cukup bulan? Iya betul. Jadi saat ini sedang dicoba. Tapi memang hanya beberapa center ya yang besar-besar saja baru mulai mencoba melakukan. Sisanya kita masih mengobati setelah bayinya lahir, baru kita obati. Oh gitu. Jadi walaupun usia kandungannya belum mencapai sesuai yang belum mencapai HPL gitu ya dok, itu tetap harus dikeluarkan kalau dokter sudah menemukan? Enggak, bukan. Jadi bayinya ditunggu sampai cukup usia. Oh, tetap harus sampai cukup usia cukup usia baru dikeluarkan. Jadi disembuhkannya setelah dilahirkan. Betul. Ya, nggak bisa dari dalam perut ya? Ada, bisa. Tapi bisa juga. Tetap menunggu usia juga. Jadinya dekat-dekat cukup umurnya baru bisa ditindak di dalam rahim. Nah, kalau itu kan untuk hidrosefalus bayi ya dok. Kalau untuk yang dewasanya biasanya kelihatannya tuh umumnya pada pasien-pasien yang gejala awalnya tuh seperti apa dok? Bagus banget pertanyaannya ini. Jadi pada anak-anak tadi gejalanya itu pasti kepala yang membesar. Nah, jadi itu sudah umum lah ya di Indonesia, masih banyak daerah kita yang punya pasien seperti itu. Jadi di USG saat di rahim juga ketahuannya ukuran kepala yang membesar. Nah, pertanyaannya kalau dewasa gimana? Benar tuh. Jadi kalau pada dewasa karena tulang kepala kita, tengkorak ini tidak bisa membesar lagi, gejala pertama yang dirasakan adalah sakit kepala. Sakit kepala, kemudian biasanya disertai muntah. Berlebih ya? Iya, betul. Berarti nggak jauh-jauh kayak vertigo gitu ya dok?
Oh enggak, kalau Gejala. vertigo itu gejalanya kan berputar. Oh, muter. Kalau ini sakit kepala yang berdenyut kayak gitu, Ah, terus disertai muntah, kadang kalau tidak disadari dia sampai pingsan, turun Oh, kesadaran dia. Nah itu biasanya gejala yang ditemukan pada pasien-pasien dewasa. iya, iya. Berarti cuma sakit kepala yang berlebihan. Hebat, iya, Oh, iya. Biasanya kayak gitu. Maksudnya kita kan kalau kita nih biasanya sakit kepala juga cuma sekedar minum obat aja. Kapan kita harus ke dokternya gitu? Nah, memang. Jadi di dunia kesehatan kedokteran itu kita tidak boleh menyepelekan gejala. Harusnya begitu ya. Jadi sebaiknya kita periksakan, itu nomor satu tipsnya. Kemudian sakit kepala yang memang tidak bisa lah gitu, masa sakit kepala sedikit ke dokter ya mungkin Iya, enggak. biasanya Mungkin kan kita makan gitu obat, ya, kan. sakit kepala minum obat, Ya, sakit betul. kepala minum obat. Jadi biasanya tentu ada gejala tambahan, misalnya ada demam yang untuk infeksi ya, ada demamnya, atau ada kaku kuduk. Kaku kuduk itu artinya leher kita kalau nunduk sakit sekali. Jadi di bagian leher ini terasa sakit, jadi itu noleh gitu sakit, kita nggak bisa. Sehingga itu salah satu ciri juga bahwa terjadi kaku kuduk. Itu biasanya ada perdarahan di sana. Oh ya gitu, Sobat KTM, itulah penjelasan tentang hidrosefalus dari bayi sampai usia dewasa dari Dr. Winarman, spesialis bedah saraf kita. Sampai situ aja penjelasan kita hari ini. Ya dokter, terima kasih banyak ya dokter untuk penjelasannya. Jika Sobat KTM masih ada pertanyaan yang lain, silahkan bisa langsung datang ke Rumah Sakit Karangtengah Medika atau melalui sosial media kita di bawah ini. Terima kasih banyak, salam sehat semua.